Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizkyat. Kali ini saya akan membahas melanjutkan pembahasan mengenai fungsi rasional dan dekomposisi pecahan parsial. Setelah menonton video ini diharapkan Anda mampu memahami konsep fungsi rasional, kemudian memahami konsep dekomposisi pecahan parsial. Ini pasalnya ekspansi ya, diuraikan penguraian dari fungsi rasional menjadi pecahan-pecahan parsial, kemudian menentukan pecahan parsial dari fungsi rasional, dan memahami kegunaan pecahan parsial dalam menentukan integral ya. Jadi manfaatnya untuk menentukan integral dari suatu fungsi rasional. Apa itu fungsi rasional? Saya ulangi juga. Berawal dari jika diketahui sebuah polinom dalam x adalah sebuah fungsi, berarti dia fungsi dari x ya. Itu berarti P adalah fungsi dari x. Kenapa disebut polinom? Karena dia berbentuk seperti ini. A0 x pangkat n, A1 x pangkat n1 sampai ditambah an. Nah, ujung-ujungnya itu merupakan x pangkat 0. Nah, jika fungsi hx itu disebut fungsi rasional, maka dia harus memenuhi syarat berikut. Pertama, bentuknya seperti ini. Bisa dinyatakan seperti ini. Px per qx, di mana ini itu adalah ini polinom. Ini juga polinom. Polinomnya apa? Fungsi polinom apa ya? Ini seperti ini bentuknya. Bisa jadi ini tuh C0x pangkat n ditambah C1x pangkat n-1 ditambah titik sampai Cn. Nah, ini tuh bisa dinyatakan misalkan sebagai D0x pangkat n ditambah D1x pangkat n-1 ditambah sampai Cn. Nah, syarat lainnya adalah si Qx ini bukan fungsi 0. Ini tidak boleh sama dengan 0. Lanjut. Fungsi rasional tersebut bisa merupakan salah satu di antara berikut. Jika derajat Px-nya itu lebih kecil dari derajat Qx, derajat ini maksudnya gimana? Pangkat tertinggi dari polinom tersebut ini yang ini. Itu lebih kecil dari derajat Qx, maka Hx disebut rasional sejati. Ini hanya masalah penamaan saja. Tidak apapun tidak apa-apa. Cuman ini akan berpengaruh nanti pada teknik menentukan partial fraction. Diapakan saja ini. Jadi bisa jadi yang ini itu Px itu lebih kecil pangkatnya dibanding Qx, pangkat terbesarnya di polinom tersebut, dan juga bisa jadi dia lebih besar. Contohnya misalnya untuk pecahan ya. Nah, ini sebenarnya ini ada korelasi dengan bilangan pecahan. Jadi misalkan bisa jadi misalkan 7 itu bisa dinyatakan sebagai 7 per 1, dinyatakan sebagai 14 per 2, dan seterusnya. Terus 0,5 itu bisa dinyatakan sebagai 1 per 2, dinyatakan sebagai 2 per 4, dan seterusnya. Yang ini, yang 0,5 dia bilangan pembilang lebih kecil dari penyebut ya. Bilangan pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Kalau ini bilangan pembilangnya lebih besar dari bilangan penyebut. Jadi ini dinyatakan sebagai bilangan bulat ya. Ini bilangan apa nih? Bilangan desimal, atau bisa hanya dinyatakan sebagai bilangan pecahan saja, setengah ya, bilangan sederhana. Oke, contohnya berikut ya. Rx sama dengan 7. Jadi fungsi polinom Rx itu sama dengan 7. Apakah dia fungsi rasional? Dan apakah dia polinom juga? Ya, karena apa? Karena pertama dia polinom
dimana bisa jadi si AN nya itu sama dengan 7 ya. Jadi Rx itu sama dengan 7 dikali X pangkat 0 sama dengan 7 poinom kan ya, pangkat tertingginya, dimana pangkat tertingginya dari poinom tersebut adalah 0. Terus kemudian Rs itu adalah fungsi rasional juga, karena kenapa? Ya bisa dinyatakan sebagai seperti ini poinom Px, ini poinom Qx ya, 7x pangkat 0 ini bagi 1x pangkat 0 ya. Nah kemudian ini ST sama dengan T pangkat 4 ditambah 1, dia fungsi rasional karena kenapa bisa dinyatakan seperti ini ya. Nah ini seperti yang contoh yang tadi, yang misalkan ini contohnya ya seperti yang nomor 1, cuman kalau dia itu adalah konstanta, kalau ini adalah berbentuk poinom. Oke ya, ini poinom ya, ini konstanta ini bilangan konstan, ini poinom. Lanjut contoh berikutnya. Nah ini kita tidak bisa menentukan yang lebih sederhana lagi dibandingkan yang ini. Contoh misalkan kalau di bilangan 1/2 mungkin bisa disederhanakan menurutnya menjadi 0,5. 3/7 ini berapa nih? 7 dikali 0 ya, 30, 0,4 dan seterusnya. Jadi kan yang ada komanya ini 0,41 ya. Dan seterusnya itu kan tidak sederhana nulisnya. Kalau ini kan cukup 0,5 saja gitu ya. Angka belakang komanya banyak. Artinya yang lebih enak nuliskannya adalah seperti 3/7. Nah, sama seperti nomor 3 ini. Gitu. Ini bisa disebut sebagai fungsi rasional sejati. Atau di sini ya kita bilangnya pecahan gitu. Pecahan. Seperti halnya 7 kan pecahan juga, tapi tidak pecahan sejati karena bisa dinyatakan sebagai 14/2. Ini pecahannya nih. Pecahan. Ya. Lebih sederhana lagi dinyatakan sebagai bilangan bulat yaitu 7. Yang terakhir ini nomor 4, US sama dengan S pangkat 4 min 10 S kuadrat dan seterusnya. Ini bisa dinyatakan sebagai ini, S kuadrat dikurangi 6 ditambah pecahannya. Ini tidak sejati. Nah, ini sebagai contoh ini adalah 15. 15 kan sama dengan 15/2 ya. Itu bisa dinyatakan sebagai 14/2 ditambah 1/2. Ini sama dengan 7 ditambah 1/2. Ini pecahannya nih. Ini yang bulatnya. Oke, itu pengulangan sedikit. Masuk mengenai konsepnya dan bagaimana cara menguraikannya. Diulang lagi sedikit. Juga tujuannya memudahkan penyelesaian integral suatu fungsi rasional. Bisa diketahui Hx sama Px per Qx. Nah, itu nanti akan diuraikan menjadi hasil karya faktor linear atau kuadratis yang disebut sebagai dekomposisi. Ini menguraikan si Qx ya. Tugasnya adalah menguraikan si Qx. Ini menjadi penjumlahan per apa dan yang dicari adalah ini A, B, nah, contoh kalau misalkan si Qx nya semuanya linear dan tak berulang, jadi patokannya sebenarnya si Qx ya, kembali lagi menggunakan si Qx. Kalau dia si Qx ini linear dan tak berulang, maka cara memecahkannya adalah seperti ini. Ini linear ini beda ya, A1 dan A2 beda, AM juga beda. Ini berurut saja A1, A2, atau bisa jadi ini A, tulisnya ini B, dan seterusnya, terserah. Nanti yang akan dicari adalah si A1-nya itu, A2-nya itu berapa, atau A, B, itunya berapa. Nah, kalau misalnya si Qx-nya semuanya linear berulang, ini berulang nih, dimana si A1 sama A2, maka untuk berbentuk yang si ini. Ya, ini
cara memecahkannya adalah A1. Jadi kalau ini itu saya nyatakan seperti ini. Px per Qx itu sama dengan misalkan 2x per x plus 1 kuadrat. Nah ini tuh cara memecahkannya seperti ini. Seperti apa? Jadinya A per x plus 1 ditambah B per x plus 1 kuadrat. Karena kenapa sampai kuadrat ya? Karena ini kan pengulangnya 2 kali. Gitu ya. Lanjut yang kalau misalkan dia tidak bisa dinyatakan sebagai 1 dan 2 atau misalkan tapi dia dinyatakan sebagai yang kuadratis, itu ya berarti cara memecahkannya adalah seperti ini. Oke, kita langsung saja karena sudah terlalu juga. Langsung ke contoh yang selanjutnya ya. Contoh ketiga, cara ke-1. Cara ke-1 lagi. Cara ke-1 itu saya ulangi, ya artinya adalah menyamakan pembilang dan penyebut. Jadi kalau diketahui seperti ini, ya xs itu min s plus 7 dibagi s min 3 dikuadratkan. Nah, ini berarti kan seperti ini ya. Ini yang pangkat 1, ini pangkat 2. Kemudian ini diuraikan seperti ini. Penyebutnya sudah sama, tinggal fokus ke pembilang. Kiri dan kanan disamakan, ya ini sebutnya kesamaan ya. Kesamaan di bagian pembilang ya. Nah, karena dia sama berarti si A ini berarti sama dengan min 1 dong. Ya kan? Nah, si 7 ini tentunya sama dengan si min 3A plus B. Oke ya? Karena dia sama. Ini kan tanda sama ini. Jadi bukan kita mencari diselisihkan dan seterusnya pindah rotasi, tidak. Ini karena ini bentuknya kesama. Seperti sekali lagi, seperti misalkan 28 per 5. Nah, ini bisa dipecahkan menjadi berapa ya? 25 per 5 ditambah 3 per 5. Ya. Maksudnya apa? Ya dia itu ya ini juga gitu maksudnya. Jadi karena dia sama, kalau misalkan dia dinyatakan sebagai A per 5 ditambah B per 5, misalkan ini si A nya itu berapa, ya samakan dengan isi pembilang saja karena penyebutnya sudah sama. Oke, lanjut. Jadi xs itu bisa dinyatakan sebagai seperti ini, min s plus 7 dibagi s min 3 dikuadratkan sama min 1 per s min 3 ditambah 4 per s min 3 dikuadratkan. Ini ya, hanya min 1 masukkan ke sini, dapatnya D min 4. Oke, mudah kan ya? Pendek sekali ya. Dari sini ke sini pendek ya. Gampang. Nah, kita akan lihat bagaimana cara Heaviside cover up untuk yang linear berulang. Nah, ini kita tulis saja ini cara biasanya. Nah, seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, jadi ketika ini kita akan cover up si S min 3 kuadrat ya. Kita fokus langsung ke S min 3 kuadratnya. Pangkat tertingginya. Berarti dia akan menutup si yang ini ya. Menutup si yang ini. Nah, ini pasti akan tertinggal si B. Nah, otomatis kalau cover up ini berarti ini harus sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 berarti ya percuma. Pakai saja yang menyamakan pembilang dan penyebut. Kita di sini kita cover up si S min 3 kuadrat dengan mengalikannya ke dua belah ruas ya. Ini dikalikan X min 3 kuadrat, ini pun dikalikan X min 3 kuadrat. Oke, ini artinya ini tuh dengan mensubstitusikan S min 3 itu sama 0, jadi S sama dengan 3.
Nah, kalau S sama 3 dimasukkan ke si ini, pengalihan S-3 dikalikan A, berarti ini kan sama dengan 0. Tertinggallah si B. Nah, sebenarnya ini bisa dinyatakan langsung aja. B itu adalah S-3 mengcover up si pembaginya si B. S-3 dikalikan fungsi rasionalnya dan dimasukkan S-3. Artinya si B itu sama dengan min S plus 7. Min S per 7 itu yaitu fungsi rasional setelah dikalikan ini lagi ya. Setelah dikalikan dengan S-3 dikoreksi dibagi 1 dan masukkan S minus 3. Artinya si B itu adalah min 3 ditambah 7 sama 4. Oke. Jadi sebenarnya untuk Haviside cover apa itu sekali lagi ini bisa di bypass. Aduh, bisa dilewati ya, dilewati. Karena saya pakai bahasa Inggris suka salah gitu ya, mohon maaf ya. Cuman kayaknya enak itu campur-campur bahasanya. Bypass. Sebenarnya sudah biasa ya di bypass. Bahasa bypass itu biasa. Dilewati ya, sudah dilewati. Oke, lanjut. Nah, S-3 ini tidak bisa di cover up. Sebenarnya kenapa? Kalau misalnya kita cover up si S-3, ya dua-duanya 0. Malah pembagian sama 0. Karena kenapa? Yang ini kan cover up-nya S-3 misalkan dikalikan XS sama dengan S-3 sekarang si S-3 itu 3 dikalikan A per S-3 ditambah S-3 dikalikan B per S-3 kuadrat. Ini kan S-3 XS ini jadinya A kan? Ini harusnya kan sama dengan 0 nih. Ini enggak kan? B per S-3. Nah, masalahnya untuk cover up itu ini harus dimasukkan S-3 sama 0, S sama dengan 3. Ini harus masukkan S sama dengan 3. Ini masukkan S sama dengan 3. Kalau masukkan S sama dengan 3 berarti B per 0 dong. Ini nggak bisa. Jadi untuk S-3 itu tidak bisa di cover up. Nah, ujungnya kita harus balik lagi ke kesamaan pembilang, ke cara yang ini. Jadi sekali lagi, kalau gitu ya percuma dong. Nah, itu dia. Jadi tergantung kondisi, makanya kita harus pintar-pintar nih bisa di cover apa tidak. Ya, untuk hal ini kan susah di cover up ya. Ini jelas pasti ya. Untuk yang linear berulang itu, untuk yang faktor yang untuk pangkatnya lebih rendah, ini S-3 ya, itu tidak bisa di cover up. Jadi balik lagi ke kesamaan pembilang seperti tadi. Intinya yang penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya disamakan. Jadi ada ini kesamaan pembilang ya. Sehingga si A itu sama dengan 1 karena ini ya. Nah, sisanya adalah kalau kesamaan berarti ini menyebabkan B-nya sama dengan dimasukkan ya berapa. Nah, karena B-nya sudah pakai cover up sudah ketemu ya sudah tinggal masukkan saja. Nah, jadi saya ingin menunjukkan di sini bisa kombinasi gitu ya. Tapi tergantung juga misalkan apa kombinasi itu mempercepat atau mempermudah kemudian. Cuman ujungnya kalau misalkan ini jelasnya tidak bisa di cover up, jadinya bolak-balik ya. Kerjakan dulu yang ini, lalu kerjakan yang ini, balik lagi ke yang ketiga, balik lagi ke atas. Ya. Nah, kalau cover up itu yang lebih enak itu kalau yang nomor 1 nggak usah dikerjain gitu, udah aja langsung nomor 2 dan nomor 3 dengan pakai cover up. Ya, tapi untuk hal ini, untuk kasus ini ya tidak bisa, harus balik lagi ke konsep kesamaan pembilang. Nah, cara yang kedua ini pakai cover up, ini ada bagian yang kedua. Jadi kalau tadi kita menggunakan cover up itu tadi ya, ini sudah ya. Mentok nih.
yang untuk yang S-3 kan cover up S-3 kan tidak bisa. Nah, makanya lakukan hal yang ini gitu. Di referensi yang mana saya lupa lagi referensinya, cari saja di referensi yang nanti saya sebutkan di bagian referensi. Jadi katanya perhatikan kesamaan pembilang yang ini. Nah, sekali lagi ujung-ujungnya baik lagi ke kesamaan pembilang yang ini ya, cara yang menyamakan pembilang penyebut. Nah, katanya kesamaan tersebut berlaku semua untuk S sama dengan semua S. Kenapa? Ini yang pernyataan yang ini berlaku untuk S anggota bilangan real. Ya. Kenapa berlaku seperti itu? Ya, lihat aja nih S min plus 7 ini dengan yang ini ya sama dengan A S min 3 ya berlaku untuk semua S kan? Ya enggak? Ini R real itu kan memuat real itu memuat anggotanya itu adalah bilangan bulat, bilangan rasional, dan seterusnya, bilangan natural, bilangan asli, dan seterusnya ya. Nah, pilih saja angka yang paling mudah, S sama 0 atau S sama dengan 1 ya. Masukkan. Kalau kita masukkan 0, dapatlah dia min 1 ya, 0. Kalau kita masukkan ini S sama 0, S sama 1. Ini untuk menunjukkan bahwa dia itu berlaku untuk S semua bilangan S bilangan real. Coba saja untuk angka-angka yang lain. Nah, hasilnya sama, mendapatkan A sama dengan min 1. Jadi X itu adalah ini. Oke. Nah, ini cara ini loh kok sama saja dengan sambung bilang iya, tapi di sini bisa jadi tidak perlu eliminasi ya kan, seperti itu, karena kita memasukkan konstanta yang sudah diketahui. Contohnya apa? Ini si B nih. Si B-nya ini ya dia dimasukkan langsung ke sini gitu kan. Tanpa harus melakukan eliminasi ya. Oke. Oleh karena itu saya menunjukkan di sini adalah cara ketiga. Cara ketiga itu ya yang metode cover up ditambah yang ini ya. Kesamaan pembilang tapi kesamaan pembilang tapi dengan cara subs nilai S dan konstanta yang sudah diketahui ya, tanpa ada eliminasi. Oke, jadi fungsi rasional tersebut setelah dicari pecahan-pecahan rasionalnya bisa digunakan kalau misalnya ada soal integral seperti ini. Ini pecahan rasionalnya ada seperti ini, lalu integralnya akan jadi lebih mudah ya. Oke, ini pakai teorema integral langsung. Kalau ini dan ini pakai teknik substitusi. Oke. Nah, kasus terakhir yaitu kalau derajat polinomnya itu lebih besar dibanding polinom pembilang besar dibanding derajat polinom penyebut. Contohnya seperti yang 7/2 ini ya, perbilangan pecahan ya. Jadi ini sama dengan 6/2 ditambah 1/2. Ini sama dengan 3 ditambah 1/2. Ini yang bagian yang bulat. Ini bagian yang
pecahan. Kan dia tidak disebut sebagai fungsi rasional sejati. Karena bilangan rasional itu bisa dinyatakan sebagai misalkan Q ya, bisa sama A per B. B tidak boleh sama kan ya. Gitu. Oke, misalkan fungsi rasional bentuk seperti ini jelas-jelas X pangkat 4 ini bisa dibanding X pangkat 3. Oke. Nah, kan derajat polinom pada pembilang dari fungsi M lebih besar dari derajat polinom pada penyebut dari fungsi M, maka lakukan pembagian seperti biasa. Nah, seperti ini pembagian seperti biasa kan. Kalau ini 7 dibagi 2 kan itu sama dengan 3. 6 dikurangi setengah 1 kan, berarti 3 ditambah 1 per 2. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini X, ini yang dibagi, ini yang pembaginya. Kalikan X berarti ini, kalikan ini semua, X pangkat 4, X min X pangkat 3, min X kuadrat, ditambah X saja, ini kurangi. Hasilnya ini 0, ditambah, kenapa tambah ya, ini minus ya, ini minus kan, jadi positif. X pangkat 3, ini min 2X, ini jadi ditambah, jadi min X kuadrat, ini 4X ini jadi dikurangi, jadi 3X tambah ini 1. Nah, X pangkat 3 ini udah sama nih X pangkat 3, berarti ditambah 1 dikalikan dengan ini. Hasilnya apa? X pangkat 3 min X kuadrat min X plus 1. Nah, ini dikurangi, diperolehlah dia ini 0 tambah 0, ini tambah ini jadi plus kan karena minus, ini minus plus 4X tambah 0. Nah, hasilnya kan ini X plus 1 ditambah 4X per X 3 min X kuadrat min X plus 1. Oke. Nah, ini ya. Oh, ini nggak ada ya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti tugas kita adalah mencari yang ini, partial fraction dari yang ini. Ini bentuknya sudah yang ini X pangkat 1, ini yang bawah X pangkat 3, ini kan ini lebih kecil ya, yang pembilang lebih kecil dari penyebut. Oke, kita fokus ke bagian yang pecahannya. Nah, kita harus sederhanakan nih. Menyederhanakan polinom bagian penyebut, lakukan pembagian dengan salah satu akar dari persamaan di bagian penyebut. Dipilih X min 1 karena X min 1 sama 0. X min 1 merupakan akar dari persamaan tersebut. Nah, buktinya ini untuk mencari ini nih, ketika ujian ini akarnya berapa ya, kalau pakai kalkulator kan enak ya, langsung ketemu akar-akarnya. Coba-coba saja yang paling mudah, X sama dengan 1, masukkan. Kalau dia ini tidak sama dengan 0, berarti itu bukan akarnya. Akar itu berarti dia akan menyebabkan, kan karena dia itu dibuat X min 3 kuadrat min X plus 1. Nah, ini sama 0 ya, kan seperti di SMA ya, mencari akar-akar. Nah, ini angka berapa sih, si X itu sama berapa sih yang membuat dia memenuhi kesamaan ini, yang membuat kesamaan kubik ini, kesamaan polinom pangkat 3 ini sama dengan 0. Ya, langsung aja kita coba X sama 1. Oh, ternyata X pangkat 3 min X kuadrat min X plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti dia akarnya. Oke, nah ini buktinya seperti ini. Nah, karena salah satu akar sudah ketemu, ya udah kita pakai aja dia untuk membagi si polinom pangkat 3 tersebut. Nah, akhirnya ternyata dia itu bisa dinyatakan sebagai X min 1 dikali X kuadrat min
1. Ya. Sorry. Ya. Itu hasilnya ini. Berarti apa dong? Berarti biar kejauhan. Ini saja. Berarti si X sama 3 min X kuadrat min X plus 1 itu bisa dinyatakan sebagai X min 1 dikalikan X kuadrat min 1. Nah, ini bisa dinyatakan sebagai X min 1 dikali X min 1 dikalikan X plus 1 kan? Nah, ini bisa dikalikan nih, berarti X min 1 maaf ya. Berarti ini itu X min 1 itu bisa dikuadratkan dikalikan X plus 1. Jadi ada yang berulang, ada yang berulang, ada yang tidak, ada yang linear. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, berarti seperti ini ya. Nah, berarti ini cara menguraikannya ya seperti ini. Yang linear tetap linear, yang berulang harus seperti ini. Oke. Lalu ini kita ini pakai apa namanya? Kesamaan pembilang dan penyebut. Ini ada yang salah di sini. Ini kan biar dia itu sama, ini harus dikalikan X pangkat itu ya. Ini maksudnya ini penyebutnya udah dikalikan ini. Ini kalikan X plus 1 ini dikalikan X plus 1 ini belum saya rubah nih, dikalikan X min 1 kuadrat ya. Ya, ini seperti ini maksudnya. Ini kan dikalikan X min 1 kuadrat ditambah X plus 1 ke bagian ini ya. Artinya setelah kesamaan pembilangan penyebut diperoleh seperti ini. Akhirnya bisa dinyatakan menjadi persamaan yang ini. Ini sudah sama ya, pembilang dan penyebutnya sudah sama. Oke. Maaf, ada sedikit interupsi. Oke, jadi kita tinggal fokus ke pembilangnya saja. Ini pembilang sama ini, berarti sama dengan 4x. Oke, lanjut ya. Ini seperti ini. Nah, ini sudah sama. Kita fokus yang atasnya kan. Nah, yang X pangkat oh, di sini ada yang hilang ya di sini. Maaf, di sini ada yang hilang nih. A plus C di sini ya. Parah banget ya, maaf. Ini ada yang hilang di sini. Ini kalau menggunakan equation itu terkadang suka lupa nih. Oke, nah ini ya. A plus C. A plus itu sama 0 nih, karena dia X ini kan 0 dikali X kuadrat ditambah dikali X kuadrat tambah X tambah 0 ya. Berarti si A plus C itu sama 0, berarti A sama C. Lalu B min 2C sama 4, itu berarti B sama 4 plus 2C. Terus C plus D min A sama 0,
itu berarti kita substitusikan si B-nya ya. Ini masukkan ke sini. Ternyata diperoleh ini masukkan ke sini. C itu sama dengan min 1. Jadi A ini subs ke A sama dengan min C dan ke B sama dengan 4 plus 2C. Diperoleh ini ya, A sama 1 dan B sama 2. Dan akhirnya si pecahan tersebut bisa dinyatakan sebagai 1 plus 1 per X min 1 ditambah 2 per X min 1 kuadrat ditambah min 1 per X plus 1. Lumayan ya, cukup panjang ya. Ya, seperti itu ya. Jadi secara keseluruhan kita bisa menyatakan dari X fungsi rasional X pangkat 4 min 2X plus 4X plus 1 itu dibagi X pangkat 3 min X kuadrat min X plus 1 dinyatakan sebagai X plus 1 ditambah 4X per X pangkat 3 min X kuadrat min X plus 1. Ini bisa disederhanakan lagi menjadi seperti ini. X plus 1 ditambah 1 per X min 1 tambah 2 per X min 1 kuadrat tambah dikurangi 1 per X plus 1. Oke, sehingga kalau kita mengintegralkan nih, integralkan ini ya, misalnya ini sama dengan Rx ya. Rx itu dx sama dengan integral dari X plus 1 dx tambah integral dari 1 per X min 1 dx ditambah integral dari 2 per X min 1 kuadrat dx ditambah dikurangi integral dari 1 per X plus 1 dx ya. Ini X kuadrat per 2 ditambah X ditambah ln X min 1 dan seterusnya. Mudah lah ya. Oke, kita masuk ke cara yang kedua nih. Cara kedua itu sama seperti tadi, karena dia period poinom dari poinom pembilangnya itu bisa dari poinom penyebut. Nah, ini ya. Tapi cara yang pertama tetap harus lakukan yang ini. Pembagian seperti biasa untuk memperoleh mana yang bulat dan mana pecahannya. Nah, kalau misalkan pecahannya itu seperti ini dianggap belum sederhana, berarti kita harus mencari partial fractionnya lagi. Cara gimana ya? Cari dengan fokus ke si penyebutnya ini. Penyebutnya ini harus diubah menjadi suatu plus A, entah dia bentuknya bentuknya perkalian dua buah faktor, ataupun bisa jadi dia itu kuadratis, misalnya X kuadrat plus dikalikan X ya. Itu oke. Kita lanjut, ini sama saja ya. Nah, seperti ini sama tetap tadi pencarian pencarian akar ya, mencari salah satu akar ya. Udah dapat nih X min 1. Jadi yang cara kerja yang mananya? Itu cara kerja itu yang metode K per A. Ya, K per A itu kalau sudah dalam bentuk partial fraction gitu. Partial fraction dalam bentuk Px fungsi dari Qx gitu. Kalau tadi seperti ini belum bisa dipakai kesamaan penyebut, belum bisa dipakai kesamaan pembilang, belum bisa dipakai metode cover up. Nah, ini harus disederhanakan, harus mencari bentuk rasional sejatinya dulu. Nah, kalau di buku-buku itu ada yang menyatakan dia proper rational function atau improper rational function. Ada ya, karena seperti di integral kan ada proper integral dan improper
integral atau integral wajar dan integral tidak wajar. Nah, ini istilahnya yang menyatakan istilahnya rasional sejati dan rasional tidak sejati. Oke, nah terus kemudian fungsi rasional sejatinya itu kita harus cari nih, baru kita tentukan oh ini pakai metode cover up atau metode samaan penyebut. Nah, sudah sampai tahap ini kita akan cover up nih ya, cover up. Ini perhatikan di sini, ini tidak dilakukan, ini saya tidak berusaha menyamakan penyebut misalkan jadi A dikalikan X min 1 dikalikan X plus 1 dibagi ini ditambah apa-apa jadi X min 1 kuadrat dikalikan X plus 1. Beda ya, kita langsung pakai cover up. Sekarang kita cover up yang yang berulang ya, pangkat yang tertinggi ya, berarti dia si X min 1 kuadrat, berarti X nya itu kita substitusikan X min 1. Nah, ini bisa langsung saja ini B sama dengan juga B sama dengan ya, B sama dengan akhirnya ya, si B itu masukkan X sama 1 sama dengan 2 sama ya, kita lihat, kita bandingkan dulu biar kelihatan ya, tuh ya, biar ingat A sama 1 B sama dengan 2 B sama dengan min 1 1 2 1. Oke, kita lihat di sini ini harus ketemu A sama 1 B sama dengan 2 C sama dengan min 1. Oke, B sudah ketemu ya, B sama 2 ya. Lalu kita lanjutkan cover up si X plus 1 yang sekali lagi yang pasti ketika ada yang berulang, ini yang bagian tidak berulangnya itu, pangkat yang tidak berulangnya itu dia pasti tidak bisa di cover up ya. Sekarang cover up yang bagian linear yang ini C plus 1 ya, cover up di ini untuk yang C per X plus 1. Oke, substitusikan X sama min 1, berarti ini C sama dengan ini juga C sama dengan, hasilnya apa? Masukkan diam X sama min 1 diperoleh C sama dengan min 1 sama ya. Nah, sekarang tinggal si A kan ya. Nah, A tadi kita harus balik lagi ke kesamaan pemilihan penyebut. Nah, kan ada cara yang kedua itu back cover up ya sama saja, cuman kan di sini kita tidak cara yang ketiga kita tetap membuat menyamakan pemilihan penyebut seperti ini, tapi kita tidak akan menggunakan cara-cara mungkin eliminasi dan seterusnya ya. Nah, ini kita fokus ke bagian ini pembilang. Nah, kali ini dipenuhi untuk X sama dengan untuk semua X ya, X sama dengan real ini sama nih ya. Nah, kalau tadi misalkan ini kita tidak usah diuraikan menjadi mana yang memuat X pangkat 2 konstanta koefisien untuk X pangkat 2 untuk yang X untuk yang konstanta ya, ini nggak usah ya, mana yang ini mana yang ini mana yang ini. Nah, ini karena tadi konsepnya tadi ini pasti sama untuk semua bilangan X, kita masukkan saja pilih X sama dengan 0 yang paling gampang kan ya. Nah, masukkan 4 sama 0 diperoleh 0 sama dengan min A plus B plus C, di mana tadi sudah diketahui B itu sama dengan 2 dan C ya, C sama dengan 1 ya. Ya sudah, si A nya itu adalah 2 min 1 sama 1. Mudah kan ya? Jadi tidak ada eliminasi bisa. Jadi ini bisa dinyatakan sebagai X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 4X plus 1 dibagi X pangkat 3 min X kuadrat min X plus 1 bisa dinyatakan sebagai X plus 1 plus 1 per X min 1 ditambah 2 per X min 1 dikurangi dikurangi 1 min 1 per min 1 per X plus 1 ya. Ini kalau ini integralkan ya, terpaksa ini
ini ya. Nah ini sumber-sumbernya, ini cari saja di buku-buku ini, banyak contohnya. Ya ada yang ini yang tentang riset cover up-nya di sini bisa di baca. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.